Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat semua kan? Alhamdulillah kami sehat Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir pada pagi hari ini? Hadir, Bu. Baik, Ibu panggil satu-satu ya. Absen pertama, Alifa Meinar. Hadir, Bu. Absensi 2, Fairuz Sofi. Saya hadir, Bu. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi pada hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa? Materi pada pagi hari ini membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, Bu. Iya, benar sekali. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun sebelum itu, Ibu akan membacakan KD IPK dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. KD 3.8 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. KD 4.8 membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Yang ketiga, menganalisis jenis ikatan kimia dan sifat elektrolit suatu zat, serta menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion atau senyawa kovalen polar dari sampel larutan kimia di laboratorium maupun dari produsen batik. Yang keempat, menyimpulkan fungsi larutan elektrolit dalam berbagai jenis ekstrak tanaman lokal yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Selanjutnya yaitu IPK 4.8. Yang pertama, merancang percobaan untuk membedakan daya hantar listrik dari larutan yang tersedia di laboratorium maupun larutan dari pembuatan batik. Yang kedua, menganalisis hasil percobaan untuk membedakan daya hantar listrik dari berbagai larutan yang tersedia di laboratorium maupun dari ekstrak tanaman lokal. Yang ketiga, merancang kunjungan kerja pembuatan batik tradisional yang ada di Pekalongan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik secara mandiri mampu memahami dan menganalisis pengetahuan konseptual mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar setelah melakukan pengamatan dari berbagai literatur. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok mampu menerapkan pengetahuan konseptual dan prosedural mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit dari berbagai larutan yang tersedia dari bahan pembuatan batik dengan cermat dan teliti setelah melakukan pengamatan di produsen batik Pekalongan. Yang ketiga yaitu peserta didik secara berkelompok terampil menyusun kegiatan praktikum mengenai daya hantar listrik dari berbagai larutan yang tersedia di laboratorium maupun dari bahan pembuatan batik dengan petunjuk percobaan inquiry dengan percaya diri bekerja sama setelah pembelajaran menggunakan model POGIL terintegrasi etnoscience. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih. Dari kalian ada yang bisa menjelaskan pengertian dari larutan elektrolit dan pengertian dari larutan non-elektrolit? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab, Bu. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi, yaitu reaksi pembentukan ion-ion. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Iya, tepat sekali ya jawabannya ya. Jadi pengertian dari larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi, yaitu reaksi pembentukan ion-ion. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, selanjutnya ada yang dapat menyebutkan ciri-ciri dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Saya ingin menjawab, Bu. Jadi ciri-ciri elektrolit kuat yang pertama yaitu terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik atau daya hantar listrik kuat, lampu pada alat uji menyala cukup terang atau sangat terang, terdapat banyak gelembung gas di dalam larutan. Sedangkan untuk ciri-ciri dari elektrolit lemah yaitu yang pertama, terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik atau daya hantar listrik lemah, lampu pada alat uji tidak menyala atau menyala redup, terdapat sedikit gelembung gas dalam larutan. Dan untuk larutan non-elektrolit memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tidak terionisasi, tidak dapat menghantarkan arus listrik, lampu pada alat uji tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas sama sekali dalam larutan. Iya, tepat sekali jawabannya ya. Jadi larutan elektrolit kuat itu terbentuk dari terlarutnya senyawa elektrolit kuat dalam pelarut air. Molekul senyawa elektrolit kuat dalam air dapat terurai sempurna membentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Arus listrik merupakan arus elektron. Pada saat dilewatkan ke dalam larutan elektrolit kuat, elektron tersebut dapat dihantarkan melalui ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan, seperti dihantarkan oleh kabel. Akibatnya, lampu pada alat uji elektrolit akan menyala. Di kehidupan sehari-hari, kita itu sering sekali loh menemui contoh-contoh larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Nah, untuk contoh-contoh dari larutan-larutan tersebut, untuk yang elektrolit kuat, itu ada larutan garam atau NaCl dan air aki. Nah, untuk elektrolit lemah itu ada larutan cuka atau CH3COOH dan air kelapa. Dan untuk non-elektrolit itu ada air sumur, air pam, air ledeng, alkohol, larutan gula, dan lain sebagainya. Dan untuk contoh lain dari larutan elektrolit kuat, itu ada larutan yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Nah, yaitu pembuatan batik dapat diintegrasikan dengan salah satu materi pembelajaran kimia, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk larutan ini merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, yaitu suatu larutan tersusun atas zat terlarut dan zat pelarut. Pada pembuatan batik, pewarna yang digunakan merupakan contoh dari senyawa elektrolit dan non-elektrolit. Selain itu, pada proses pelorotan menggunakan senyawa soda abu yang merupakan senyawa elektrolit yang mudah larut dalam air. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan kunjungan ke pabrik pembuatan batik. Silakan dalam satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti kalian analisis larutan-larutan apa saja yang digunakan, terus proses pembuatannya apa saja, dan lain sebagainya. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini?
Apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Salah satu contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit yang ada di sekitar kita yaitu pada larutan pewarna batik Pekalongan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari KD 3.8 dan KD 4.8, yaitu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, dan KD 4.8 yaitu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Berikut dapat kalian lihat indikator pencapaian kompetensinya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pembuatan batik Pekalongan. Berikut adalah tahapan dari proses pembuatan batik Pekalongan yang nantinya akan dikaitkan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, dari materi tadi mengenai proses pembuatan batik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk melakukan observasi ke tempat pembuatan batik. Untuk petunjuk pelaksanaan observasi kunjungan batik, bisa kalian lihat di LKPD. Jadi, nanti kalian melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan yang sudah tersedia. Nah, setelah itu, kalian bisa meminta larutan yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Nantinya, larutan tersebut akan kalian gunakan untuk percobaan mengetahui daya hantar listrik dari larutan pewarna batik. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Untuk setelah melakukan observasi, nanti hasilnya dicatat atau tidak, Bu? Terus nanti kalau untuk larutannya itu apa saja ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti selain kalian mencatat hasil dari observasi di LKPD, kalian juga harus mendokumentasikan dengan memvideo wawancara kalian dengan pengrajin batik. Kemudian untuk larutannya, itu nanti kalian tanyakan larutan apa saja yang digunakan pada saat pewarnaan batik. Nah, larutan tersebut yang nanti kalian minta sebagai sampel yang akan kalian uji. Bagaimana? Apakah sudah paham? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi Ibu ingatkan lagi untuk kalian agar melakukan observasi kunjungan ke pembuat batik. Setelah itu kalian catat hasil observasinya, kalian video, dan setelah mendapatkan hasilnya, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Selain itu, kalian harus meminta sampel larutan yang biasa digunakan dalam proses pembuatan batik. Sampel larutan itu nantinya kalian gunakan untuk percobaan daya hantar listrik. Nanti silahkan kalian berdiskusi untuk membahas mengenai
wawancara, dan juga rancangan percobaan yang akan dilakukan minggu depan. Iya, baik, Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi nanti kalian bisa melanjutkan observasi kunjungan batik di luar jam pelajaran, dan untuk rancangan percobaannya minggu depan bisa dipresentasikan. Baik, Bu. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif dan semangat dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa observasinya, hasilnya dicatat dan di video. Dan juga kalian harus merancang percobaan untuk pertemuan depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfan, saya murid SMA. Mewawancarai jenengan sebagai produsen batik pangan. Pertama, sejak kapan Ibu menjadi pengusaha batik? Pengusaha batik sebenarnya udah lama, cuma saya di sini baru 6 tahun itu langsung berkegiatan batik. Kalau usaha ini tuh dirintisnya itu gimana, Bu? Dari turunan orang tua atau Iya, dari keturunan orang tua. Nah, karena tadi dari turunan orang tua akan meneruskan. Nah, kalau itu ilmunya belajarnya dari mana? Iya, juga dari orang tua juga. Kita melihat orang tua bekerja seperti ini, terus dia belajar terus akhirnya bisa. Berarti orang tua menjelaskan proses ilmunya. Iya. Nah, kalau ibu sendiri mengerti nggak apa itu batik? Atau menurut ibu itu batik itu apa? Ya, apa ya? Ya batik itu apa? Selembar kain yang polos bisa menjadi suatu kreasi atau suatu seni yang berwarna. Nah, ngomong-ngomong soal warna yang digunakan dalam usaha ini apa ya? Menggunakan warna jenis apa? Warna frozen. Sini sih ada dua macam, ada frozen, ada silver. Iya. Nah, bahaya dari zat warna itu kita Apa ya? Mungkin kalau terlalu kena debu dari obat itu sendiri pengaruhnya memang banyak. Mungkin batuk gitu. berarti masalah kesehatan. Iya. Tapi kan kita juga kalau mau bikin obat gitu kan memang harus pakai masker juga. Jadi kan ya jaga-jaga juga sih. Nah, kalau bahan yang digunakan untuk membuat batik itu apa aja? Ini contohnya ada malam, ya, terus obatnya sendiri. Udah apalagi itu aja sih. Kalau malam kan ini yang buat ngetem lilin itu. Penggunaan malam sendiri itu di batik itu gimana cara penggunaan? Dimasak dulu, nah dipanasin dulu biar mengalak, baru bisa dipakai. Kalau tahap-tahap membatik dari awal sampai akhir, dari putih terus disikat, dicat, pakai lilin, terus diwarna, habis itu direbus atau dilorong, habis itu selesai udah. Batik kenapa warna-warni itu? Ya nggak semua batik itu warna-warni, ada yang juga yang polos sih sebenarnya. Cuma kalau ya tergantung musiman, ini masih musim batik warna-warni ya kita
jalannya aja yang itu. Terus kalau mesinnya batik polos juga ya kita bikinnya batik polos gitu. Terus untuk warna hijau itu gimana tuh? Bisa dibuat? Nah, itu pakai ada obatnya tersendiri, obat tekstil pakainya warna hijau. Terus untuk batik yang warnanya sesuai itu bagaimana tuh caranya? Gimana mas? Biar sesuai gitu warnanya. Oh, dari sananya ngasih sampel ya. Nah, sampel terus kita dicoba dulu kan, nggak langsung diterapkan obatnya, dicoba dulu rasanya pas apa enggak. Kalau udah pas ya kita lanjutin lagi. Cara menakar zat warnanya tuh Maksudnya caranya Kan tadi kan dicoba dulu. Ya. Nah, itu Oh, biasanya cara takarannya. ada ditimbang. Nah, ada ininya sendiri, apa namanya, ada dosisnya sendiri. Jadi kita ambil dosis ini kurang apa gitu. Nanti kalau udah cukup baru kita seduh pakai air baru. untuk mengeringkannya pakai hitungan atau gimana? Kalau mengeringkan enggak sih ya, tergantung cuaca kalau mengeringkan. Warnanya pakai warna apa tuh? Warna tekstil pakai ya, Produknya sintesis atau alam? sintesis. Untuk perbedaannya tuh Perbedaannya warna sintesis sama alam. Kalau alam mungkin memang lebih apa namanya, lebih pekat ya warnanya, susah luntur gitu. Kalau pakai ini mungkin ada lunturnya walaupun cuma dikit-dikit. untuk tahap pewarnaan air yang tersisa tuh Kalau air yang udah sisa kita buang, nggak dipakai lagi. terus untuk limbah batiknya dibuang kemana? Kalau limbah batik, alhamdulillah kita nggak pakai yang warna terlalu pekat. Jadi kalau udah kecampur air, ya mengalir aja kayak air biasa. Ya. Itu apa limbahnya kenapa berbau tuh? Ya soalnya mungkin kita pakai warna tekstil ya, bukan warna alam. Kalau warna alam mungkin nggak ada bau. Kalau ini memang ada baunya sih. Pakai itu udah dari kimianya itu mungkin kan mengeluarkan bau dari kimia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ketiga pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini hadir semua? Atau ada yang tidak hadir ya? Baik, Bu. Kabar baik, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Sepertinya kemarin ada tugas kunjungan ya dari Ibu. Ya betul, Bu. Kunjungan ke produsen batik, Bu. Adakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak? Sulit menerjemahkan bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia, Bu. Alhamdulillah jika kalian merasa sulit, itu artinya kalian mau belajar dan mau mencari tahu lebih dalam lagi. Ya, seperti pelajaran hari kemarin, kompetensi dasar yang dipakai yaitu KD 3.8 dan 4.8. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu alhamdulillah kita hari ini dapat belajar lebih dalam mengenai kebudayaan kita. Salah satunya yaitu batik. Dari batik kita belajar kimia mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kok bisa ya? Gimana caranya? Yuk kita duduk berkelompok seperti kelompok kemarin. Jika sudah duduk berkelompok, silakan perwakilan dari salah satu kelompok bisa memaparkan hasil kunjungan yang kemarin ya. Baik, Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Izinkan saya perwakilan dari kelompok 1 memaparkan hasil kunjungan kemarin. Hasil wawancara yang didapatkan oleh kelompok 1 yaitu: proses pembuatan batik dimulai dari mengecap kain dengan malam, selanjutnya dilakukan pewarnaan. Dalam pewarnaan menggunakan pewarna kimia. Setelah pewarnaan dilanjutkan dengan nyolet atau membuat motif. Kain yang akan dicolet diberi larutan sulfit agar warna coletan dapat melekat dan bertahan lama. Setelah itu dilakukan pelorodan, dalam proses ini menggunakan larutan soda ash agar malam mudah terlepas. Pelorodan ini direbus dengan air. Sebelum dijemur kain diikat terlebih dahulu, agar warna tahan lama. Setelah itu baru dijemur, untuk menghilangkan warna obat batik di kulit menggunakan kaporit. Sekian paparan hasil wawancara dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, pemaparan sudah bagus ya. Sekarang adakah dari kelompok lain yang berbeda dengan hasil wawancara kelompok 1? Jika mirip-mirip itu tidak apa-apa. Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Kemudian, perwakilan dari kelompok lain silahkan memaparkan rancangan percobaan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan larutan sampel dari bahan pembuatan batik. Silahkan perwakilan dari kelompok yang lain maju. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, mengenai rancangan percobaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari percobaan ini adalah menguji daya hantar listrik berbagai larutan yang digunakan dalam pembuatan batik, tempat praktikum di laboratorium kimia. Berikut alat dan bahan yang diperlukan selama praktikum. Berikut cara kerja yang sudah kelompok kami susun, dan rangkaian alat penguji elektrolit seperti pada gambar tersebut. Untuk tabel pengamatannya, kami susun seperti pada gambar tersebut. Ada nomor, variabel, elektroda, dan nyala lampu. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemaparan hasil rancangan percobaannya. Sudah bagus ya rancangannya. Sampai sini ada yang belum paham? Atau ada rancangan yang berbeda? Tidak, Bu. Rancangannya sama, Bu. Jika tidak ada, silahkan kalian pelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit selama 10 menit. Dari mulai pengertian, sifat, ciri-ciri, dan cara mengidentifikasi larutan tersebut, termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Baik, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Sudah habis waktunya untuk mempelajari materi. Sekarang mari kita menuju ke laboratorium. Kita laksanakan praktikum menggunakan rancangan percobaan yang sudah kalian buat. Baik, Bu. Siap, Bu. Silakan kalian duduk berkelompok. Di meja sudah disediakan alat-alat yang dibutuhkan. Silakan kalian laksanakan praktikum menggunakan rancangan percobaan yang sudah kalian susun secara berkelompok. Praktikum berlangsung selama 60 menit. Baik, Bu. Siap, Bu. Waktu praktikum sudah selesai. Silakan kalian bereskan alat-alat praktikumnya, kembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Berhubung jam pelajaran sudah habis, silakan kalian tuliskan hasil percobaan kalian dalam laporan praktikum, kemudian dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Siap, Bu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kalian sudah memaparkan hasil wawancara dengan baik, memaparkan hasil rancangan percobaan dengan percaya diri, dan terakhir kalian sudah mencoba mempraktikkan hasil rancangan percobaan kalian menggunakan larutan yang ada dalam laboratorium dan yang ada dari tempat pembuatan batik. Minggu depan, presentasikan hasil praktikum.
dan melanjutkan materi ke bab berikutnya, yaitu memasuki materi baru. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasama kalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik Bu, terima kasih.